Selamat datang di Nadinet Action. Halo, gue Dina, anak ketiga. Aku Dita, anak kedua. Dan aku Nana, anak pertama. yeay, ketemu lagi. Ketemu lagi. Jadi hari ini kita masih punya tema yaitu relationship. Ini relationshipnya tentang sama teman, entah sama suami istri atau sama mertua, pacar. Pokoknya karena kita terima banyak sekali cerita dari teman-teman terkait hal tersebut, jadi kita memutuskan untuk punya tema yang sama di minggu ini juga. Gitu. Okay. So, without further ado, let's start with our first story. Gue salah nggak sih kalau keluar dari tempat kerja meskipun istri melarang? Gue suami 32 tahun dan istri 30 tahun, punya 2 orang anak. Buat konteks, gue punya bisnis sama 3 orang teman dan kita sekalian kerja full time di bisnis ini. Jadi kita digaji profesional meskipun kita juga owner. Dan tahun ini keuntungan bisnis ini lagi susah banget dan gue mikir untuk keluar dengan harapan bisa mengurangi beban kantor. Tapi istri gue ngelarang karena menurut dia gue seharusnya mencari pekerjaan baru dulu karena saat ini dia juga bekerja dan beban keluarga bakal berat banget kalau pemasukan hanya dari dia, mengingat kita juga punya anak. Tapi ini perlu dilakuin menurut gue, jadi gue salah gak sih? Tambahan, gue udah submit pengunduran diri gue dan gue lagi ada di masa 1 bulan notice dan gue juga saat ini masih berusaha buat cari kerja. In this economy. Kok kamu egois sih? Iya. Kenapa nggak teman kamu suruh keluar? Kenapa kamu jadi korbannya? Ya tapi dia di sini nggak cuman ngelihat diri dia sebagai karyawan sih, dia tuh jadi ownernya juga. Jadi tapi kan dia jadi lebih kayak gue kayak ngorbanin diri aja nih, gue cabut aja dari sini, siapa tahu aja bisa ngurangin beban kantor. Tapi kan itu dia tuh ngomongnya di side-nya perusahaan gitu, tapi kan dia juga seorang kepala rumah tangga gitu. Jadi menurut gue iya, dia maksud gue kan dia kan katanya kan bikin perusahaan itu sama temennya kan, bertiga kan. Ya. Ya kenapa harus dia doang yang ngundurin diri, itu maksudnya biar apa dan buat apa gitu. Ya mungkin dia bilangnya mengurangi beban kantor gitu. Jadi ya nggak tiga aja. Mungkin gue mikirnya mungkin karena yang lain posisinya tuh emang dibutuhin dan dia kayak less dibutuhin, jadi dia kayak mengorbankan diri gitu. Kayak punya ininya nggak sih, kayak sahamnya di situ nggak sih? Ya owner, jadi kayak ya sahamnya. Mungkin dia nggak terima gaji bulanan doang mungkin. Iya, jadi kayak gitu. Tapi kan jadi daripada dia kerja ya udah dia cabut aja sekalian gitu. Tapi sahamnya tetap ada di perusahaan. Tetap ada. Kalau gue gitu. Enggak sih. Menurutmu gimana, Nona? Untuk sebagai istri ya, tentu saja saya maunya suami saya nurutin saya. Iya sih, benar sih. Iya, apalagi punya anak kan, punya anak 2 ya. Menurut dan gue, juga ya sih istrinya juga kerja dan ya ampun kasihan banget gak sih jadi istrinya gitu. Iya, udah istrinya kerja rumah juga. Jangan zaman sekarang kan gak bisa ya. Betul. Sulit ya. Kenapa sih egois banget? Ya gue ngerti mungkin kayak ya buat lo niatnya bagus untuk perusahaan, tapi kan kehidupan lo nggak cuma perusahaan doang, lo juga seorang kepala rumah tangga, ayah, dan itu suami. Yang harus lebih lo utamain nggak sih? Lo tuh ayah. Betul. Malah kalau mau yang nggak mau ngomong nggak mau kerja, malah kalau bisa lah istrinya lah, biar fokus sama anak-anak. Kenapa malah dia yang keluar? Ya niatnya sih emang bagus. Gue juga pengen coba mengerti si suaminya. Nggak bisa ini. sih Buat si laki-lakinya ini, tapi ya bener sih kalau lo maksudnya niatnya bagus, cuman ya sebaiknya lo juga cari kerja dulu setidaknya buat istri lo. Iya, karena jangan asal gitu loh, jangan asal ngakuin tanpa backup plan gitu loh. Iya, terlalu gegabah. Terlalu gegabah banget. Selfish juga. Iya, maksudnya ini ada anak loh gitu loh. Even lo kalau mungkin kalau emang lo cuma baru berdua sama istri lo doang dan belum ada anak, mungkin lo bisa pakai keegoisan lo atau ego lo gitu kan. Tapi kalau lo udah punya anak, kayaknya banyak hal yang harus lebih pikirin kan, pendidikan. Bagi sekarang tuh semua serba mahal. Iya, benar-benar. Kayak yang itu. Dan kalau kita udah jadi suami, kayaknya kita
udah nggak bisa selfish lagi nggak Iya, sih? Kita tuh lo tuh harus udah mikirin punya. banyak hal kalau pengen ngambil suatu keputusan tuh harus benar-benar mikirin yang istri itu gimana, anak tuh gimana. Mungkin kalau lo masih jadi suami lo bisa lah selfish, tapi kalau lo udah jadi ayah kayaknya nggak bisa nggak sih, banyak yang harus lo korbani dengan lo sadar lo akan punya anak, kayaknya emang harus kayak gitu nggak Iya, sih? betul. Nggak bisa langsung seenak udelnya Minimal juga. punya kerjaan baru lah, Iya, minimal atau cari side job, ya nggak sih? percaya deh, hal apapun yang sama istri lo nggak dibolehin tuh pasti untuk kebaikan. untuk kebaikan. Iya benar. Pokoknya istri tuh kadang ngelarang-ngelarang pasti kebaikan. Even lo ngeliat pasti bakal kesandung deh, percaya nggak? Cheers. Enggak bener. Istri di bawah senggol dong. Saya kan 2 istri kan, Iya benar sih. 2 ibu, 2 istri. Iya benar. Maksudnya, Terlalu gegabah, terlalu selfish buat ya, buat atau enggak ngelakuin kenapa hal nggak ini. bertahan dulu di perusahaannya? Iya, Mungkin dan kan dia ternyata juga udah mengajukan pengunduran dirinya. Jadi one more notice ya. Iya, dia dari Tetap semua. saja tidak mendengarkan. Iya. Iya, maksud gue kenapa nggak coba nunggu lebih lama di perusahaan itu? Mungkin emang lagi nggak, mungkin ke depannya akan membaik. Iya benar. Bertahan aja dulu. Kenapa sih langsung cepat-cepatnya? Iya betul. Maksudnya juga kalau seandainya lo cabut, terus kata temen lo yang lain gimana? Lo nggak didiskusiin dulu. Lo kan di sini kan nggak cuma sendirian, tapi ada teman yang lain. Menurut teman-teman lo yang lain gimana? Mungkin dia mau jadi Iya, pahlawan mau jadi buat pahlawan, perusahaannya, tapi kesiangan banget ya kayaknya. Iya kasihan. Jadi menurutmu gimana Nun? Final verdictnya salah nggak dia? Salah. Iya. Iyalah, lo punya anak guys. Iya. Ya kan, anak kan nggak minta dilahirin ya. Setidaknya lo tanggung jawab pula, jangan langsung kayak Nah, jadi egois buat gitu. di cerita ini kita Nggak bertiga bisa sih. setuju kalau lo salah. Karena kita istri guys, bertiga itu nggak bisa di. Soalnya punya anak, gue kalau gue belum punya anak, mungkin gue akan mendukung suami gue gitu. Ya Iya, nggak apa-apa, betul. kamu melangkah aja. Misalnya gue bakal mau yang suami gue ngejalanin hal yang disuka atau apa kan. Tapi kayaknya kalau udah punya anak, kayaknya susah deh untuk bertindak sesuka hati. Dan gue juga denger ada omongan dari ustadz mana gitu ya. Pokoknya kalau laki-laki cari rezeki itu pasti cukup buat sekeluarganya gitu. Dan kalau perempuan itu cukup buat dirinya sendiri. Jadi lo harus tetap jadi provider gitu nggak sih? Iya, Jangan bener. kayak Jangan gitu. pokoknya emang tugas kalian tuh provider. Gitu. Iya. Ada mau ditambahin Nuna? Aku jadi sedih ngebagiin istrinya. Gak ada, kayaknya udah semua yang disampaikan deh. Iya betul. Kan intinya gitu, kamu jangan begitu. Nggak boleh gitu. Jangan kayak keras sakti, bertindak sesuka hati. Kita selanjutnya. Salah nggak sih gue kalau ngerasa risih dan jadi kesel karena mertua terlalu mengurus rumah tangga gue? Gue ibu rumah tangga yang tinggal di rumah bekas mertua. Mertua gue bisa dibilang mertua idaman. Baik, nggak banyak nuntut, dan kalau ada yang bikin dia kesel, selalu negur lewat anaknya, aka suami gue. Di depan gue pokoknya selalu pasang muka ramah. Sampai akhirnya gue keluar rumah. Pas pulang menemukan rumah gue bersih, cling. Pas lihat CCTV ternyata mertua masuk ke dalam rumah dan berbenah. Enak, nggak capek sih, tapi risih. Akhirnya gue usahain ninggalin rumah dalam keadaan rapi. Dan kalian tahu apa? Mertua gue datang buat deep cleaning. Oh my god, sampai bawah sink, sampai bawah wastafel. Kinclong. FYI, setiap habis berbersih, mertua gue selalu komplain sama suami, cerita bilang kalau seandainya suami istri jorok banget. Masa ini itu, tapi nggak tahu juga itu diperhalus apa enggak. Oh, jadi maksudnya mertuanya kayak, ini rumah Kamu kok, jorok deh, kamu jorok banget sih, habis padahal kamu rumah istri. kamu tuh berapa sih? Cari istri tuh yang bener, ngomongnya kalau ngomelin istrinya yang bener gitu-gitu yang gue ngebayangin pusing banget itu. Gue salah nggak sih ngerasa risih? Nggak salah sih. Emang niatnya baik sih, cuman kayak kita sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ratu di dalam rumah, ya maksudnya kotor ya kotor aja nggak apa-apa, kita yang tanggung jawab gitu. Cuman Tapi menurut kalau lu gimana Nun? Nuna, kita coba dari Nuna dulu. Hai Nun, Enak gak sih punya mertua kayak gitu? Tapi sebenarnya baik sih. jadi lo pro apa kontra? Bingung juga gue. Iya Coba kan? lo dulu deh. Niatnya baik, kita tuh harus tahu niatnya dulu dong. Kalau Iya. niatnya baik ya nggak apa-apa. Tapi gue sih Gue soalnya
nggak punya ibu mertua. Suami gue kan biasa. piatu, jadi gue nggak relate pada dasarnya. Tapi kalau emang niatnya baik nggak apa-apa nggak sih? Malah kayak kalau gue mungkin gue tinggal rumah gue nggak bakal nyuci baju, nggak bakal. Jadi lu nyetrika. sengaja ninggalin rumah nggak ini? Iyalah, Kasihan dong mertua. ya kan itu kan dia yang mau, kan nggak ada unsur paksaan. Tapi kan setelah itu dia tuh kayak komplain gitu sama. komplainnya nggak ke kita kan, Iya, iya ke suami suami. kan, dari suami dengerin. Kalau Mungkin kan itu pahala suami dengerin negingan ibu. Kalau Nuna gimana Nun? Kalau gue sih alangkah baiknya punya mertua kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu terus, nanti kalau misalnya orang kan naruh barang sembarangan, itu nggak sembarangan, maksudnya disengaja taruh di situ biar nanti bakalan di situ lagi. Terus kalau diberesin orang lain kan jadi pusing. Iya sih tata letaknya ya. Wih barang gue ini kemana ya, barang gue ini kan bisa ada mulu, tanya. Ya kan kita Tanya dong, Mama maaf, makasih sebelumnya ya Ma. Mama tadi rapiin rumah aku ya Ma. Bisa nggak Ma nanya, tadi naruh ini di mana ya Ma? Gini gitu. Kasih kue ke, beliin apa cemilan. Kalau gue tuh ya tipikal orang yang benar-benar teritorial banget sih. Jadi kalau seandainya ini rumah gue, this is my space, you cannot intervene. Maksudnya kayak enggak, ya tapi tetap aja Din, berantakan itu kan tertata, yang kayak tadi Nana bilang itu tuh tertata gitu, berantakan iya itu kan rapi gitu. mungkin kan Biarin rapi orang kan beda kan. Ya, tapi kan dia kan jadi tahu di mana-mananya. Tapi Nanti mungkin kalau seandainya dia mau cari, karena kan lo tahu kan kalau suami-suami itu, "Mah, ini di mana ya, Mah? Mah, ini di ya mana jawab ya, aja, Mah?" nggak tahu tadi mama kamu yang ngerapiin bukan aku. Nggak, maksudnya mungkin ibu begitu tuh mertuanya kayak mau nunjukin rasa sayangnya juga. Kita kan juga nggak bisa langsung asal kesel atau gimana, makasih aja dulu. Iya. Kasih ibu kali, itu kan juga mungkin dia bingung cara ngungkapin rasa sayang dia ke mantunya tuh gimana. Mungkin dengan cara dia ngerapin, pemikirannya dia kan, gue nggak pengen mantu gue capek. Mungkin dia keluar rumah berantakan karena dia capek, jadi keburu-buru, jadi gue rapiin deh, gue bantuin, tuh gue juga nggak ada kerjaan apapun. Kita kan juga harus mikirin perasaan ibunya. Mungkin nanti kalau anak lo udah pada menikah, lo bakal begitu juga. Gue sih nggak bakalan peduli sih. iya sih kayaknya juga. Kayak lo udah nikah, lo udah punya kehidupan lo sendiri, meskipun emang katanya kan di sini dia kayak tinggal di rumah bekas mertuanya. Iya, udah gitu. Mungkin Udah, mertuanya karena ngerasa itu bekas rumahnya, jadi dia ngerasa dia Jadi punya dia ngerasa hak. dia punya hak sama. Iya, mungkin rumahnya atau nggak dia ya. nggak tahu dulu anaknya sebelum jadi suami tuh nggak rapi, jadi dia pingin istrinya tuh nggak ngerasa capek gini. Kalau Tapi gue sih kalau asal menurut gue niatnya baik, gue sih nggak apa-apa sih, fine aja daripada lu nemu mertua yang komplain apa nggak Tapi kan ngapa-ngapain. dia kan komplain, jadi mertuanya tuh komplain Din, tapi nggak sama lu. Ya nggak apa-apa nggak sih kalau ke anaknya asal kita nggak denger mah. Terus berarti anaknya juga cara memperlakukan ibunya juga jadi nggak baik dong. Masa dia kan nggak mungkin marah-marah dong ke ibunya, pasti kan bilang iya mah nanti dibilangin ya, nanti dibilangin ya. Iya. Ya kan gitu. Kalau gue sih intinya selama gue rasa sih niatnya baik sih. Jadi menurut gue nggak apa-apa, nggak usah kesel, bilang makasih aja. Kalau menurut gue kayak Mungkin itu mungkin dengan cara itu kalian bisa mempererat hubungan antara menantu dan mertua. gimana caranya? Rapi-rapi bareng. Oh my god. Tapi kayaknya nih mertuanya emang punya OCD gitu sih, gila beneran. Padahal nih ceweknya udah kayak keluar rumah keadaan rapi, tapi tahu apa? Di deep cleaning sampai ke bawah sink wastafel tuh sampai gila sih. Soalnya kan kita kan juga kalau sih. rapi-rapi kan nggak sampai ke bawah wastafel kali. Mungkin dia Iya. bingung apa yang lagi yang gue bersihin, ya udah bersih. Ya ampun. Ya, makanya kadang-kadang suka kayak keterlaluan gitu nggak sih kalau mertua tuh apa ikut campur urusan anak sampai kayak gitu. Iya. Iya sih. Mungkin gue Mungkin nggak relate kalau- karena gue nggak pernah ya. Iya, cuma mungkin suaminya bisa bantu kayak ngenengahin kayak Mama terima kasih atas bantuannya buat ngebersihin, tapi please jangan kayak gitu lagi, Mam. Iya, atau Maksudnya- nggak mantunya aja nggak apa-apa kali ngajak ngobrol baik-baik. Oh my god. Enggak ya, nggak bisa ya? Oh my Ya god. kayaknya nggak bisa sih. Nggak bisa sih. Gitu. Iya. Jadi yang selalu gua peraturan pernikahan gua sama suami gua adalah keluarga gue yang ngurus, keluarga dia yang ngurus. Jadi kayak
ada masalah apapun misalnya sama keluarga gue, oke, biar gue aja yang ngomong sama keluarga gue. Apa hal yang kita sepakati bareng, nanti gue yang ngasih tahu ke keluarga gue. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi soalnya memang mau gimana juga kita orang lain gitu nggak sih, kalau gue sih. Jadi tetap harus ada batasan-batasannya sih. Iya, tapi kan ada juga yang ngomong kalau misalkan lo punya kalau lo punya keluhan ke suami lo kan lo jangan cerita ke keluarga lo kan. Iya kan. Karena kan pasti keluarga lo nggak bisa memaafi suami lo seperti lo maafin suami lo nggak sih? Iya sih, cuman kan ini kan konteksnya kan masalahnya kan masalah suami istri ini sama si keluarga suaminya, dan istrinya merasa tidak nyaman. Jadi kalau menurut gue, Ya ngomong aja ke suaminya. iya betul, kalau menurut gue final verdict gue adalah lo valid, lo boleh ngerasa risih karena mau gimana juga itu rumah lo. Tapi mungkin lo bisa ngobrol sama suami lo, ngasih tahu, mungkin kasih tahu mama deh, kayaknya kalau kayak gini tuh aku ngerasa kurang nyaman atau gimana gitu sih. Tapi kalau jangan menurut lupa gue. bilang makasih juga. Iya. Makasih ya mau udah mau bener tapi gini gitu. Kalau menurut lo gimana? Ya gue bilang Kayak nggak gitu tadi. Iya. Kalau menurut lo gimana, Nun? Nggak salah. Nggak salah. Salah nggak, Nun? Salah nggak salah lah. Salah nggak salah sih. Iya kan? Iya, rasanya gitu. Iya, maksudnya kali aja itu bentuk Cintanya. pengungkapan cinta mertuanya, kita kan nggak Iya. ngerti. Tapi kan banyak cara lain gitu. Maksudnya kalau seandainya masuk ke dalam rumah tuh, gue teritorial banget sih orangnya ya. Ya udah, pintunya ganti aja kuncinya. Iya benar juga, bisa juga. Bisa juga bisa. Iya, ganti aja. Tapi kalau ada hal-hal yang darurat kan kita juga nggak tahu, tiba-tiba, aduh lupa kompor belum dimatiin. Nah itu kan, iya gak sih? Ya gimana ya? Balik lagi. Tapi ya gitu, pokoknya final verdictnya adalah ya lo salah, apa nggak salah sih, lo yang lo rasain valid. Cuma lo bisa komunikasiin lagi sama suami lo baiknya gimana gitu. Jadi Pokoknya apapun perasaan pasti valid, tapi Yap. kan gimana cara kita nyikapinnya. emang katanya tuh kalau jadi suami harus bisa menjadi penengah yang baik guys, antara istri dan ibu sendiri ya. Terakhir, ketiga. Yay. Gue salah nggak sih untuk mutusin persahabatan gue karena teman gue ini pelin-pelan? Pelin-pelan. Galau. Apa tuh? Gue Gema, umur 27 tahun, temenan sama Ocha 27 tahun. Kita temenan udah dari SMA. Ocha ini adalah orang yang sangat pelin-pelan. Dia kawin cerai selama 2 kali. Di setiap cerainya dia akan selalu ada di rumah gue selama seminggu, dan gue bakal ke rumahnya untuk menemani dia di saat tersebut. Tapi dia balik lagi dan gue udah nggak tahu. Tapi dia balik lagi dan gue tahu hal itu dari orang lain. Jadi dia nggak cerita kalau dia balik sama suaminya. Malu Dan bulan kemarin ternyata dia datang lagi karena apa? Iya, dia mau cerai lagi sama suaminya. Dan karena gue kasihan, gue coba ngedengerin curhatnya. Tapi gue bilang gue udah capek buat kasih masukan, karena pada akhirnya dia nggak akan dengerin dan dia pasti pelin-pelan akan keputusannya. Dia marah dan gue blok kontaknya. Gue salah nggak sih? Masalahnya cerainya kenapa dulu? Aturan sih dia lebih jelasin ya permasalahannya. Dari situ kita bisa ngejudge. Iya sih. Kalau ada orang ketiga, itu sih emang udah nggak bisa dimaafin. Balik lagi. Tapi Maksudnya kita harus Tapi tahu dulu gitu intinya kenapa mereka sampai cerai 2 kali. ya well. Ini kan bukan kayak pacaran ya bisa putus nyambung. Ini nikah loh. Kalau ada talak kan cerai kan harus ada ijab lagi. Lo kayak buang-buang waktu banget. Kalau itu cuma talak 3 sih. Kalau talak 1 sama 2 lo bisa Tetap balik. Mbak. Iya Enggak. Mbak. Enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi ya? kalau talak 3 lo harus ini ulang, cuman kalau 1 2 lo nggak apa-apa gitu. Ya, tapi kan anehnya lo kayak pacaran lo putus nyambung. Gue lebih nggak suka dia cara memperlakukan. Jadi betul. Kayak Kalau gue lo jadi- jahat banget, cuma datang kalau ada butuhnya, dan dia tahu kalau seandainya temannya balikan lagi sama suaminya juga dari orang lain. Iya karena kan? mungkin dia malu kan, karena dia udah keseringan. Iya, tapi kalau udah kayak gitu ya udah, kalau emang dia mau cerai lagi ya jangan datang ke temannya lagi. Gue sih Tapi pro banget sih sama sama temennya. temennya. Iya gue juga. Masalah terlalu Kalau banyak. Itu kan gunanya teman kan. Kalau kita lagi susah, kita samperin mereka buat curhat gitu. Tapi kalau senengnya enggak, Nun, kok jahat banget gitu loh. Mungkin dia nggak tega, apa dia nggak enak ngomongnya atau gimana. Atau kan karena kita udah biasa temenan kan, kayak tahu dia bakalan ngomong apa, jadi ya udahlah ini.
Tapi kalau Tapi sampai kalau misalnya lagi sedih perasaannya pengen cerita mau ngomong sama siapa lagi, mungkin dia bingung mau cerita ke siapa. nggak, soalnya juga dari temennya tuh si Ocha itu juga kayak nggak punya pendirian gitu loh. Jadi lo kayak masuk ke lubang yang sama aja terus. Iya sih. Kayak terus di dalam itu gitu loh. Mungkin kan temennya kan si Gema ini kan pingin yang terbaik juga kan buat Ocha, ngasih udah ini. Tapi kayaknya Ochanya kayak nggak pengen, dia emang kayaknya udah pengen di situ aja gitu. ya dia tuh kayak tipe orang yang cuma pingin cerita tapi nggak mau dapat masukan. Oh iya. Iya, Gitu loh. Dan jadi temennya kita pasti kan frustasi gitu, kayak gemes gregetan gitu kan. Lo gue udah bilang gini, Allah lo tuh kenapa sih kayak bodoh banget gitu. Jadi mungkin gue setuju juga sih sama si Gema ya. Kalau emang dia mau cut off temennya, jadi belum tentu temennya mau ngedengerin semua ceritanya Gema juga. Iya sih kan. bener, cuman emang bener katanya Dina tadi, kadang-kadang itu perempuan tuh sebenarnya udah punya keputusan yang kita mau ambil di pikiran kita. Kita tapi cuman pengen ngomongin aja gitu. Butuh dikeluarin aja, soalnya kita kalau nggak ngeluarin tuh hati tuh kayaknya tuh kayak berat aja gitu deh kalau udah dikeluarin sih. Tapi setidaknya kalau emang lo udah cerai, aturan sih lebih enak ngejudge-nya kalau kita tahu alasan mereka pisah tuh apa gitu, ya nggak sih? Nggak ada update sih, cuman itu aja deh Iya, ceritanya. kalau dari itu gue lebih bisa ngejudge dengan lebih dalam dan lebih tajam. Tapi kalau lihat di film-film, orang yang udah terjebak di hubungan toksik tuh mereka bakalan balik lagi. Iya malah kenapa kayak gitu ya? Kayak Aku juga nggak ngerti kayak sih. korban mama ya, korban KDRT kayak gitu-gitu tuh itu kayaknya bakal susah keluar dari circle-nya gitu. Kenapa ya? Karena begitu cowoknya baik lagi, nanti dia luluh lagi. Iya. Ntar kayak gitu lagi, dia marah lagi. Kayaknya semua tuh atas nama cinta sih kalau mereka sih Iya, kayaknya. jadi gue juga jadi agak kasihan sama si Ochanya juga sih, jadinya Iya, kayak dia kan udah yang- pasti kan ada di dalam hubungan yang nggak sehat nggak sih? Apalagi kalau udah punya anak, ngebayangin lagi dia nggak sehat apa itu. Kayaknya enakannya si Ochanya tuh langsung disuruh keluar negeri apa disuruh ke Andai mungkin kalau uangnya, jauh banget dari cowok itu. iya kalau uangnya banyak. Jadi menurut Nana gimana, dia salah, si Gema salah nggak buat mutusin persahabatan dia sama Ocha karena Ocha pelin pan? Kalau menurut gue sih ya nggak ada yang salah dari hidupnya dia gitu, karena dia yang jalanin juga gitu. Kita cuma Iya sebagai sih. orang samping cuma dengerin, anggap aja itu amalan buat kita lah. Gak usah kita tuh sampai mikirin banget sampai bener-bener udah putus aja, udah aja putus pertemanan tapi aja gitu. tapi nggak bisa semudah itu kalau gue, apalagi kalau udah temenan lama ya. Jadi kalau teman sedih tuh kita juga sedih. Kalau Iya. teman galau tuh gue ngedengerin itu gue jadi ikut galau, jadi ikut Tapi ikut gue depresi ya, sendiri tapi gitu gue pribadi loh. adalah orang yang nggak punya temen. Gue juga sebenarnya gue pengen pro sama si gue pengen gue nggak relate sama Ochanya sih, sampai dia kesel sama satu kejadian yang sampai dia udah gue cut lo aja deh, gue kesel banget soalnya lo tuh kenapa sih selalu ada di hubungan Gema. toksik. Si Gema, sorry. Tapi gue lebih kayak, gue tuh tipe orang yang gue nggak bakal ada selalu di deket lo nih, tapi gue bakal selalu ada kalau lo mau cerita. Jadi kayak ya udah, gue fungsi gue sebagai teman adalah ya kasih tahu aja lo kalau seandainya ada masalah apa-apa sama gue, ya lo bisa cerita sama gue, despite lo bakal ngelakuin hal yang sama atau gimana, gue tuh ada di sini sebagai teman lo, karena gue tuh kayak gitu. Jadi mau teman, jadi gue tuh bisa punya teman cuma 1-2 orang yang kita 2 tahun nggak ketemu, tapi gue tuh kayak cuman sesekali tuh bisa kayak ngechat dia, gue harap lo baik-baik aja, gue ada nih di sini kalau lo mau cerita gitu, despite of everything that happen. Mungkin dia yang kayak minjem duit gue terus dia nggak balikin, tapi tiba-tiba balik lagi buat ngobrol sama gue, ya gue bakal terima gitu aja, karena mungkin guenya nggak terlalu gimana ya, mau dibilang gue nggak terlalu deket sama dia, tapi gue ngerasa gue deket sama dia, tapi gue gitu, ngerti gak sih maksudnya? Jadi gue tuh nggak selalu ada di kehidupan lo, jadi terserah lo. Tapi gitu. kalau dari ceritanya kayaknya Ocha sama Gema ini udah temenan tuh udah kayak, Ya dia temenan udah dari SMA sih. kalau menurut gue untuk Gema milih mutusin untuk nggak temenan lagi sama Ocha sih itu hak dia ya, mungkinnya karena udah terlalu capek Mbak. Kita kan juga, kalau gue Iya pribadi sih. kan kalau kita udah temenan sama orang tuh udah lama banget, Ya. kita tuh udah nganggep dia kayak saudara gitu kan. Iya. Dan apalagi itu kadang temen tuh lebih ada terus buat kita gitu. Iya.
Iya kan, nah menurut gue tuh jadi mungkin si Gemanya kesel juga karena mungkin dia udah terlalu mikirin gimana keadaan. berhak dapet yang lebih baik. Iya, Kenapa sih lo mungkin dia kayak udah gini? selalu Udah deh, terserah setiap lo, Ocha kayak datang dia gimana pasti gitu. kan langsung deg-degan, ada masalah apa lagi nih temen gue, Iya, aduh iya. gimana ya. Dan tapi Ocha tuh kayak selalu terjebak di situ mulu dan Ochanya juga kayaknya emang nggak pingin keluar dari situasi justru itu. malah dia karena dia ada di situ, dia lebih butuh si Gema nggak sih? Jadi kalau buat kayak Gema Tapi kan ngomong point of kayak view-nya gitu kan tuh di sini kayak- kan harus ke Gemanya. Iya sih. Kasian Gemanya. Kalau menurut gue sih mungkin dia udah terlalu think too much sama temennya. Udah gitu deh kalau balikan dia juga nggak tahu dari temennya. Iya, dia tahu dari orang lain. Itu kan pasti kan kok ada perasaan dia yang nggak enak Iya, sih. Mungkin kayak- daripada dia memilih untuk mempunyai perasaan yang sama dan berulang kali, Iya. mungkin ya kalau gue sih nggak apa-apa sih Gem. Nggak apa-apa. Iya. Kita boleh kok memilih untuk jauh-jauh dari toksik. Iya, iya, iya. Mungkin kehidupan Gema udah lebih pusing. Ditambah Ocha lagi, lu juga sih, Ca. Ya tapi ya kalau gue sih masih tetap sama pemikiran ini Enggak sih, sih. kayak gue nggak bisa. Gue kayaknya lebih pro sama si Gemanya ya. Sama si Ocha. Ochanya. Jadi kayak Ocha tuh butuh lo banget game gitu. Mungkin dia tuh satu-satunya dia butuh, maksudnya teman yang dia percaya buat saat si temannya itu kesusahan cuman lo doang. Tapi dan lo kalau ngelakuin hal dia- itu mungkin kayak Tapi kenapa Gem harus tahu kalau dia balikan dari orang? iya mungkin karena dia ya sih. Berarti wow. Ocha egois. Cuma egois. Kalau menurut gue Ocha berarti Tapi yang- egois. iya, Kayak well. cuma mikirin perasaan dia sendiri tapi nggak mikirin perasaan Gema gimana. Iya Dan sih. menurut gue lo kayak cinta bertepuk sebelah tangan aja. Iya, Kalau bener. menurut gue sih. Jadi kayak cinta Iya. satu sisi maksudnya kayak Atau mungkin Cinta si bertepuk. Ocha sama Gema tuh ini pelan-pelan tuh kayak jaga jarak, maksudnya nggak langsung di-cut, tapi maksudnya jaga jarak. Jadi dari tadinya deket banget, ngebelain banget, terus dia jadi cuma yang dengerin doang. Iya, kalau Maksudnya pelan-pelan gitu, Mm, jangan langsung cut banget. iya karena si Iya kalau cerita ya, kan tadi si kan Ochanya juga tadi butuh kan waktu si Gem. diceritakan Ocha si Gemanya kan udah mulai ngomong kan, tapi Iya. si Ochanya marah-marah kan, makanya diblok kan sama Iya. si Ya Gema. mungkin karena Ochanya punya ekspektasi sendiri sama si Gemanya kan. Iya, tapi kan kita kan nggak harus ada buat orang gitu loh. Ya. Kalau menurut gue sih nggak apa-apa lah Gem. Kayak nama kucing gue dulu Gema. Iya benar. Oke guys, kalau gitu coba kalian kasih tahu sekarang dari di cerita nomor 1, nomor 2, nomor 3. Menurut kalian mereka salah atau enggak sih? Karena we listen and we Judge. jadi kalian bisa ikut ngejudge juga di kolom komentar, dan kalau seandainya kalian punya cerita yang mau kalian kirimkan ke kita dan kita bisa judge bareng-bareng di sini, kita punya alamat email di bawah sini, nanti kita bakal taruh di, Di deskripsi di bawah box. juga gitu. Oke, Kirim-kirim. sekian dulu Jangan buat lupa episode kali untuk ini. Like, subscribe, And comment. Wah, kita kayak YouTuber banget sekarang. Thank you guys. Dadah.